Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di Andes Puja Gembul Channel. Melanjutkan pembahasan kita di episode yang kemarin, episode 6 ya. Saya membuka pembahasan tentang 3 pengetahuan utama yang harus ataupun yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Nah, itu kita ulang kembali ya kemarin ya. Seorang muslim itu harus menguasai yang pertama rukun iman atau mempelajarinya kalau belum paham. Ya, pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga hukum Islam. Baik, kita akan masuk ke pembahasan rukun iman. Pada video ini kita akan membahas rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6 ya. Pertama, kemarin kita juga sudah kita bahas, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang kelima, beriman kepada hari akhir ataupun hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada Allah itu adalah keimanan ataupun keyakinan paling mendasar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Selanjutnya, keyakinan kepada malaikat itu keyakinan akan keberadaan malaikat, makhluk mulia yang diciptakan dari cahaya, memiliki tugas penting, serta tidak memiliki nafsu dan jenis kelamin. Dan karena tidak memiliki nafsu, malaikat ini dia tidak membangkang, makhluk Allah yang selalu menurut apa yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai petunjuk bagi manusia, termasuk Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Sebenarnya selain yang 4 ini juga banyak lagi kitab-kitab yang Allah turunkan, tapi yang paling masyhur adalah 4 kitab ini. Dan yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, yang dijamin keotentikannya ataupun keasliannya sampai saat ini. Dan Allah langsung yang menjaminnya melalui ayatnya, inna nahnu nazzalna wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran ini, maka kami juga yang akan menjaganya. Selanjutnya, beriman kepada Rasul Allah, yaitu keyakinan kepada seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umat manusia. Rasul-rasul ini adalah daripada manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk mengajarkan kepada umat-umatnya. Ada 25 nabi dan rasul yang juga sangat populer. Sebenarnya banyak lagi nabi dan rasul yang kalau kita mau pelajari lebih lanjut, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, selanjutnya, beriman kepada hari akhir, yaitu keyakinan bahwasanya hari kiamat dan akan mengakhiri kehidupan dunia dan pasti akan datang, serta adanya kehidupan setelah kematian dan perhitungan amal perbuatan. Ini adalah wajib juga kita imani sebagai umat muslim, dan kita pelajari apa itu hari akhir. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Selanjutnya, 6, iman kepada qada dan qadar, yaitu keimanan bahwa segala sesuatu terjadi di alam semesta ini adalah atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu baik, ketentuan baik ataupun ketentuan yang buruk. Yang kita dapatkan itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu keimanan
kepada Allah. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tentang keimanan kepada Allah, saya juga ingin menerangkan juga sedikit, menyampaikan juga sedikit bahwasanya ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau rukun iman ini adalah disebut ilmu tauhid. Jika para penonton saya ataupun subscriber saya yang ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dicari ataupun dipelajari dengan ustadz-ustadz di pengajian-pengajian yang membahas pengajian-pengajian atau pembelajaran tentang tauhid, ilmu tauhid. Ada banyak cabang ilmu tauhid, dan saya akan membahas secara general ataupun umumnya saja yang banyak dipelajari oleh yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama, yang sering juga dibahas, yaitu iman kepada Allah ini disebut ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, apa itu? Ada dua tadi ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, dan pemberi rezeki yang di alam semesta ini. Itu asal katanya Rob. Sering kita dengar di dalam Al-Quran juga Allah menggunakan bahasa Rob. Nah, contohnya di dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ada dua kata ya, Rob dan lah, dengan makna kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan, Tuhan saja gitu. Sebenarnya itu ada dua pemaknaan. Tuhan, sama-sama Tuhan tapi beda esensinya gitu. Rob dengan ilah. Nah, yang kedua itu tadi tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah itu adalah meyakini dan mengamalkan bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah dan dipatuhi, diwujudkan melalui ibadah seperti doa dan ketaatan. Nah, ini makna uluhiyah, tauhid uluhiyah, yaitu memaknai tentang bahwasanya Allah itu tempat kita berdoa, meminta sesuatu, tempat kita menyembah, dialah yang satu-satunya tempat kita bergantung. Nah, itu makna ilah, Tuhan, ya, ataupun tauhid uluhiyah. Baik, selanjutnya juga ada tauhid asma wa sifat. Nah, ini juga sering disebut juga tauhid asma wa sifat. Ini meyakini dan mengesahkan Allah, menetapkan keesaannya dalam hal nama-nama dan sifatnya yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya ataupun hadis-hadisnya. Ini berarti menetapkan, mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna tanpa mengubah makna ataupun tahrif, mengabaikannya ataupun ta'til, atau membandingkannya dengan makhluk-makhluk ataupun tamsil, atau menjelaskannya bagaimana sifat-sifat itu. 3 asas tauhid asma wa sifat. 1, menetapkan nama dan sifat Allah, meyakini, mengakui seluruh nama dan sifat Allah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. 2, meyakini kesucian dan kesempurnaan Allah, menyadari bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan berbeda dengan seluruh makhluknya. Yang ketiga, menutup pengetahuan tentang bagaimana sifat Allah, menolak
ataupun mencari tahu atau menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah terjadi karena hal itu berada di luar jangkauan akal manusia. Larangan dalam tauhid asma wa sifat menggambarkan esensi atau bentuk dari sifat Allah. Selanjutnya, yang pertama larangannya tadi menggambarkan esensi atau bentuk dari sifat Allah. Yang kedua, tamsil atau tashbih, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Contohnya mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan manusia. Tahrib, selanjutnya larangannya tahrib, mengubah makna lafaz atau makna dari nama Allah, nama sifat Allah. Taktil atau mengabaikan atau menolak nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan atau mengingkari kesempurnaannya. Tujuan tauhid asma wa sifat mengetahui dan meyakini bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah kebenaran yang mutlak dan kesempurnaan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya serta merasakan keraguannya. Selanjutnya yang ketiga, mengimani hukum-hukum yang terkandung dalam sifat setiap nama dan sifat Allah yang kemudian mempengaruhi perilaku dan akhlak seorang hamba. Selanjutnya ada juga tauhid yang membahas sifat 20, yaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 sifat yang mustahil bagi Allah serta satu sifat yang harus bagi Allah. Nah, apa-apa itu ini juga sudah terkenal ya, bahkan dibuatkan ada lagunya, yaitu sifat 20 ini yang kita, kalau bagi yang pernah sekolah madrasah ya, kita pelajari MI, seperti sekolah MI yang berbasis dari Kemenak, biasanya ada mempelajari sifat 20, ada lagunya juga terkenal. Lagu sifat 20 ini yang dari yang pertama itu wujud, sifatnya ya, wujud sifat Allah itu adalah ada, wujud itu artinya ada. Yang kedua itu sebelumnya kita bahas dulu, ada 4 pembagian sifat 20 ini. Yang pertama itu sifat nafsiyah ya, ataupun satu sifat. Yang kedua sifat salbiyah, ini terdiri dari 5 sifat. Yang ketiga sifat ma'ani, ini terdiri 7 sifat. Yang keempat adalah sifat ma'anawiyah atau pengulangan dari sifat ma'ani tadi, yaitu terdiri dari 7 sifat, pengulangan atau penguatannya. Nah, sifat-sifat ini yang wajib bagi Allah yaitu wujud, itu artinya ada. Jadi Allah itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Itu wajib kita mengimaninya seperti itu. Nah, yang kedua sifat salbiyah terdiri dari 5 sifat. Yang pertama ya, ini sifat termasuk juga sifat yang kedua, yaitu qidam. Itu Allah itu terdahulu ataupun yang awal. Jadi Allah itulah awal dari segala alam semesta ini. Wajib kita mengimaninya, mempercayainya bahwasanya Allah itu adalah yang paling dahulu ada, sebelum semuanya ini ada. Selanjutnya, oh iyalah, kita langsung aja bahas ya tadi sifat mustahilnya bagi Allah, yaitu lawannya. Ketika sifat wajibnya itu
wajib itu Allah alda, maka lawannya adalah tiada. Jadi mustahil Allah tidak ada. Selanjutnya itu sifatnya kidam ataupun terdahulu, yang paling awal. Ini mustahil bagi Allah itu. Allah itu belakangan. Ada lagi yang di awal daripada Allah itu lawan sifatnya. Terus baqa, itu kekal, abadi. Nah, ini mustahil kalau Allah itu akan musnah ataupun binasa, ya. Allah itu kekal. Habis itu mukhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya ataupun tidak sama dengan makhluknya. Jadi apabila ada sesuatu, kita menggambarkan Allah itu dengan sesuatu, terbayang dengan sesuatu, itu mustahil seperti itu. Dan Allah itu pasti berbeda. Wajib kita mengimani bahwasanya Allah itu berbeda dengan apapun saja yang kita bayangkan. Habis itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri dengan sendirinya dan tidak membutuhkan pertolongan. Nah, itu dia. Allah itu ada sendirinya, ada dengan sendirinya. Itu kita wajib mengimani. Allah itu, dia tuh ada dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang membantunya gitu, yang mampu membantunya, dan dialah yang berdiri sendiri dan yang awal yang akhir. Dan lawannya itu mustahil Allah itu membutuhkan pertolongan. Wahdaniyah, Allah itu esa ataupun tunggal, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini sifat yang keenam, yaitu wahdaniyah. Mustahil Allah itu ada 2, 3, dan seperti yang diimani dari agama-agama yang lain mengimani bahwanya Tuhan itu ada banyak gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kita wajib mengimani bahwasanya Allah Tuhan pencipta alam semesta ini ada satu-satunya, tidak ada sekutu bagi dia. Dia tidak perlu bersekutu. Selanjutnya sifat ma'ani, ada 7 sifat. Ini kalau kita jumlahkan semuanya, itu sifat yang ke-7 itu kudrat. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lawannya jadi tidak berkuasa gitu, lemah. Selanjutnya yang ke-8 itu sifat iradat, yaitu sifat yang Allah itu maha berkehendak. Dialah yang maha berkehendak atas segala sesuatunya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka kita tidak akan pasti terjadi gitu, tidak mungkin tidak terjadi. Beda kalau kita yang berkehendak, itu belum tentu bisa terjadi, belum tentu bisa terwujud. Kalau Allah yang berkehendak, maka bisa jadi. Lawan katanya ya berarti tidak bisa punya berkehendak. Selanjutnya ilmu. Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, Allah itu maha mengetahui apapun yang ada. Itu wajib kita imani. Selanjutnya al-hayat. Allah maha hidup. Dan lawan sifatnya itu mati ataupun maut. Lawan kata hidup. Ya, jadi Allah itu maha hidup. Selanjutnya sama. Allah itu maha mendengar. Dan dia maha mendengar walaupun kita berada dimanapun saja. Dan pendengaran Allah itu tidak sama seperti pendengaran makhluknya. Seperti kita, itu jarak beberapa puluh meter sudah kita tidak bisa dengar lagi apa ceritanya gitu, kecuali dibantu dengan alat. Nah, Allah itu maha mendengar. Seperti apa maha pendengarnya, kita tidak bisa gambarkan. Nah, lawan sifatnya itu tuli, dan jadi sifat mustahil Allah itu tuli, dia maha mendengar. Selanjutnya basar. Nah, Allah itu maha melihat.
Nah, melihatnya bukan seperti kayak kita. Nah, itu tadi dilarang membandingkan bagaimana Allah itu melihatnya. Dan tidak boleh kita pikirkan seperti itu. Allah itu pasti maha melihat, dan dia melihat sesuatu walaupun di dalam semut hitam, di dalam uh, malam yang gelap gulita, itu Allah bisa melihat. Nah, maha melihatnya itu tidak sama seperti makhluknya. Selanjutnya itu Allah kalam, ya, sifat Allah itu kalam. Allah maha berkata-kata atau berfirman. Jadi Allah itu lawan. Katanya bisu, ya. Tidak mungkin Allah itu bisu. Allah itu maha berkata-kata, dan dia berkata-kata melalui firman-Nya yang kita terima berupa wahyu yang terwujud dalam kitab-kitab yang sampai saat ini kita bisa nikmati, dan kita jadikan petunjuk untuk menjalani hidup di dunia ini. Selanjutnya sifat ma'nawiyah, ataupun nanti ada 7 sifat. Nah, ini pengulangan dari kata yang di atas tadi, tapi dikuatkan lagi, ada akhiran annya. Ya, contohnya tadi kudrat disebut qadiran. Allah, hal keadaannya Allah itu maha kuasa. Kelaziman dari sifat kudrat. Selanjutnya muridan. Allah itu maha berkehendak. Ya, kelazimannya dia bersifat iradat. Sudah pasti Allah itu bersifat iradat. Aliman. Allah itu hal keadaannya mengetahui. Kelazimannya yaitu bersifat mengetahui. Hayyan. Allah itu maha hidup. Ya, sudah pasti Allah itu hidup. Kita wajib iman. Sami'an basiran mutakalliman. Ya, langsung saja ya. Ini ulangan yang dari atas tadi. Itu BPP mengeluarkan ini pasti. Allah itu sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Dan mutakaliman itu maha berkata-kata. Nah, tapi di sini ada awal al-maha gitu, lebih lagi gitu. Kelihatannya itu lebih daripada biasanya. Nah, itu yang sifat 20 yang sering juga dijadikan lagu, dan ini juga dipahami oleh kita. Dan selanjutnya itu ada sifat yang harus bagi Allah. Ataupun harus ini terserah Allah. Dia bisa saja melakukannya apa tidak gitu. Tidak mesti Allah itu seperti itu gitu. Nah, yaitu sifatnya itu adalah yang sifat yang harus bagi Allah itu adalah seperti menghidupkan dan mematikan ataupun mengadakan alam semesta ini apa tidak, itu harus saja bagi dia menciptakan alam semesta ini. Kalau dia mau, dia lakukan. Kalau dia tidak mau, ya tidak lakukan. Nah, itu harus saja. Dia tidak mesti menciptakan ataupun mematikan sesuatu itu harus, ataupun tidak wajib bagi, terserah dia saja gitu. Nah, itu sifat yang harus bagi Allah. Satu. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Videonya juga lumayan panjang ya, sudah 20 menit. Tadi kita ulangi sedikit tadi ya, sifat ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan uluhiyah. Selanjutnya asma wa sifat, ya, dan asma wa sifat tadi pembahasannya ada lagi sifat 20. Ini juga sering disebut juga tauhid Asy'ariyah, paham Asy'ariyah. Dan paham ini yang dipahami oleh Islam ahli sunnah wal jamaah, dan utamanya yang paling banyak di Indonesia memahami tauhid ataupun akidah Asy'ariyah ini. Mungkin itu saja pembahasan kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan yang selanjutnya, itu iman tentang malaikat Allah gitu, rukun iman ini. Kita akan bahas videonya satu persatu karena pembahasannya panjang. Sebenarnya ini pun juga pembahasannya lebih panjang lagi kalau kita mau kupas lebih dalam lagi. Subscribe channel ini jika ingin melihat video saya yang selanjutnya, dan dukung saya terus untuk berkarya
channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.